Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa lagi dan lagi dengan saya, Romo Andang Binawan, yang akan menjadi teman Anda dalam permenungan kita akan Sabda Tuhan hari ini, 23 Mei 2020, di mana kita mau lebih mengenali apa itu jalan Yesus, apa itu kehendak Tuhan bagi kita sebagai pengikut-pengikutnya untuk bersatu dengan Bapa. Kita hidup di dunia, di dalam bimbingannya, di dalam terangnya. Maka supaya terang dan bimbingannya, khususnya hari ini, semakin dapat kita resapkan, mari kita buka hati kita dan kita awali dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Pengasih, sekali lagi kami bersyukur bahwa Engkau berkenan mempercayakan kehidupan kepada kami. Kau berikan kesempatan untuk menjalani panggilan di dunia ini, bertumbuh dan berbuah seperti yang Kau kehendaki. Berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah manis, supaya hidup kami bermakna bukan hanya di hadapan-Mu, tapi juga di hadapan sesama, dan kami bersama-sama hidup untuk memuliakan-Mu. Bimbinglah kami agar kehendak-Mu kami pahami, terangilah kami agar kami mampu mengikutinya, dan kuatkanlah kami untuk melaksanakannya, sehingga nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kehendak Tuhan yang akan coba kita resapkan hari ini bertolak dari bacaan kitab suci. Yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya tinggal di Antiokhia, ia berangkat dan menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari kota Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa Apolos ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Karena Apolos ingin menyeberang ke daerah Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, Apolos oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi bacaan tadi dengan Mazmur tanggapan. Refren, Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja Agung atas seluruh bumi. Allah adalah Raja seluruh bumi. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermazmurlah dengan lagu yang paling indah.
Allah merajai segala bangsa, di atas tahtanya yang kudus ia bersemayam. Allah adalah Raja seluruh bumi. Para pemimpin bangsa-bangsa berdatangan bergabung dengan umat Allah Abraham. Sebab segala perisai di atas bumi adalah miliknya, sangat agunglah Dia. Allah adalah Raja seluruh bumi. Kita lanjutkan dengan bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu boleh meminta sesuatu pun di dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak kukatakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Kini aku meninggalkan dunia lagi dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, bacaan yang menarik pada hari ini. Meskipun demikian, saya hanya menawarkan 2 butir permenungan. Yang pertama ada di dalam bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul. Yang menarik saya atau membuat saya terpaku dan menawarkannya sebagai butir renungan adalah ketika tadi dikatakan bahwa seorang yang bernama Apolos, bukan hanya karena dia mahir dalam kitab suci, tapi menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Lalu dikatakan selanjutnya bahwa dia kemudian mengajarkan jalan Tuhan dengan teliti. Nah, kata jalan Tuhan bagi saya menjadi sebuah pertanyaan, jalan Tuhan yang mana? Dan mengapa dikatakan dengan teliti? Saya membayangkan begini. Ketika beberapa hari yang lalu saya mengingatkan bahwa Yesus datang untuk memperkenalkan Allah sebagai Bapa, Bapa yang begitu dekat, Bapa yang mau masuk dalam hati kita, maka kitalah yang diajak dan diminta untuk membuka hati. Itulah sebenarnya salah satu yang paling esensial atau paling inti di dalam spiritualitas Kristiani, membuka hati pada Allah. Nah, Yesus adalah jalan. Yesus adalah teladan. Yaitu ketika kita mengikuti jalan Yesus. Jalan Tuhan
adalah jalan Yesus dalam pemahaman kita sebagai orang Kristiani. Dan itu tentu saja terkait dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita bisa membaca di dalam Injil Yohanes bab 14. Yesus adalah jalan, dan dialah jalan Tuhan, di mana kita bisa berjumpa dengan Bapa. Apa itu jalan Tuhan? Mari kita ingat, apa yang terjadi dengan Yesus, yaitu jalan salib. Yesus bukan seorang raja yang mendapatkan kemuliaan dan kejayaan politiknya. Dia bukan seorang usahawan yang mendapatkan kejayaan karena hartanya yang banyak. Tapi dia adalah putra Allah, tapi sekaligus manusia yang mau melaksanakan kehendak Bapa. Dia datang ke dunia bukan hanya sekedar menebus kita, tetapi memberikan jalan supaya kita berjumpa dengan Bapa, yaitu dengan membuka hati. Dan itu adalah jalan salib. Karena membuka hati adalah perkara yang sebenarnya sulit karena ego kita. Coba perhatikan lebih dahulu sebelum saya masuk pada jalan yang ditempuh Yesus. Yesus mempunyai prinsip dasar, yaitu melaksanakan kehendak Allah. 2 garis bawah saja dah. Yang pertama, bukankah di dalam doa Bapa kami dia mengajarkan dengan sangat tegas, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi Bapa itu meraja di dalam diri kita. Kehendaknya lah yang terjadi. Dan itu jelas diungkapkan pada garis bawah yang kedua, yaitu di Taman Getsemani, Yesus mengatakan, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Melaksanakan kehendak Bapa adalah makanannya. Bisa ditambahkan pada garis bawah yang ketiga ketika Yesus berkali-kali mengatakan, makananku bukan dari dunia ini, bukan dari roti saja, tetapi sabda Tuhan. Nah, bagaimana caranya Yesus menyantap makanan itu? Bagaimana Yesus melaksanakan kehendak Bapa? Jalan salib kuncinya. Apakah itu jalan penderitaan dan kita mencari penderitaan, mencari salib? Tentu tidak. Tiba-tiba saya teringat pada apa yang sering dikatakan, orang Katolik kok mencari penderitaan, orang Katolik kok mencari salib, orang Katolik kok mencari susah. Bukankah Yesus adalah anak raja, sehingga kita harus jadi raja? Oke, tetapi jangan lupa, kalau kita justru mencari kemuliaan dunia, mencari kekuasaan, mencari kekayaan dunia ini, itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan adalah ketika kita membongkar ego kita, kita meluruhkan kepentingan-kepentingan kita masing-masing yang hanya selama ini jelas hanya untuk diri kita, bukan? Setiap orang itu mempunyai ego. Setiap orang itu mempunyai kepentingan diri. Mau nikmatnya sendiri, entah itu termaktub di dalam kesombongan, di dalam gengsi, di dalam nafsu-nafsu kita. Sehingga kita tidak bisa memperhatikan orang lain, dan karena tidak bisa memperhatikan orang lain pun kita tidak bisa membuka hati pada Allah. Jalan salib Yesus adalah bukan sekedar kita mengikuti penderitaan begitu saja, tapi sebenarnya di sanalah kita mau keluar dari diri sendiri, keluar dari kepompong ego kita. Tuhan mengasah kita, Tuhan menggempur kita supaya kita terbuka pada Allah. Dan salib itu ada di mana-mana. Meskipun kita tidak bisa mengatakan bahwa segala penderitaan adalah salib, kalau ternyata adalah karena kebodohan kita, karena kenaifan kita, karena kecongkakan kita, lalu ada sesuatu yang kemudian menimpa kita, itu tentu saja bukan salib. Itu adalah pembelajaran untuk kita sendiri, karena kita naif, kita tanda petik bodoh. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu salib. Salib adalah hal yang memang kita terima dari Tuhan di luar kehendak kita.
di luar apa yang menjadi kesengajaan kita, di luar yang menjadi akibat dari perbuatan kita. Itulah hidup sebenarnya. Hidup itu tidak selalu indah. Ada orang lain yang tidak sempurna, ada orang-orang lain yang menyebalkan, ada orang-orang yang lain yang mungkin tidak menyenangkan, atau alam pun kadang-kadang tidak ramah. Tetapi kalau itu kita jalani sebagai bagian dari mengikuti jalan Tuhan, kita akan berjumpa dengan Tuhan. Karena sekaligus di sini saya berkali-kali mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup ini, terutama kesukaran-kesukaran, terutama tantangan-tantangan, juga ketidaksempurnaan orang lain, itu mengasah kita dan menggempur ego kita. Saya paling suka memberikan contoh bagaimana di dalam hidup keluarga. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada orang tua yang sempurna, apalagi juga mertua yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Tapi apakah ketidaksempurnaan ini hukuman kita dari Tuhan? Tentu saja tidak. Itu bagian salib yang harus kita tanggung. Karena bagaimanapun mereka akan menyempurnakan kita kalau kita melihatnya sebagai jalan Tuhan. Dan itu membuat kita menjadi lebih sabar, tapi sekaligus lebih peduli pada orang lain. Empati kita bisa tumbuh kalau kita memang melihat itu adalah bagian dari penyertaan Tuhan untuk kita. Jalan salib adalah jalan untuk membongkar kita. Membongkar ego supaya pada akhirnya kita mendapatkan kasih. Di sanalah dikatakan dengan teliti tentang jalan Tuhan. Mengapa dengan teliti? Karena kalau tidak, kita tahu Yesus adalah pembuat mujizat, maka lalu mengikuti Yesus hanya karena mau mendapatkan mujizat. Yesus adalah wajah Allah Bapa yang pengampun. Kita mengikuti Yesus karena Dia selalu mengampuni dosa kita. Yesus suka membuat hal-hal yang besar, seperti misalnya mengadakan roti. Kita mengikuti Yesus karena kita akan mendapatkan apa yang kita maui dan kita butuhkan. Itu tidak salah, tapi tidak cukup, berarti belum teliti. Karena kalau masuk pada yang teliti, kita masuk juga pada yang lebih dalam. Bahwa Allah adalah Allah yang mengajak kita membuka hati, menggempur ego kita. Yesus menjadi teladan. Yesus adalah jalan. Kalau kita mengikuti jalan itu, akan ada kehidupan sejati. Ada kebenaran di dalamnya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka kembali, mari kita mengikuti Yesus. Bukan hanya Yesus yang membuat mujizat, bukan Yesus yang anak raja saja, bukan hanya Yesus yang mengampuni, bukan hanya Yesus yang memeluk, bukan hanya Yesus yang mengasihi, tapi juga mengikuti jalan Yesus untuk mau membongkar ego kita. Dan pada poin ini sebenarnya sangat jelas. Kalau kita memasang salib di rumah, coba perhatikan apa yang spontan menjadi jawaban kita kalau ditanya mengapa kamu memasang salib di rumah. Kita secara spontan mengatakan, ya supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan menyembuhkan kita, supaya Tuhan menyertai kita. Tidak salah memang, tapi tidak cukup dan belum teliti. Karena kalau kita teliti, salib yang kita pasang di rumah, yang kita kenakan sebagai kalung, yang kita pasang di mobil, sebenarnya juga mengingatkan kita supaya kita mengikuti jalan Tuhan. Yaitu jalan supaya kita keluar dari ego kita, dan di sanalah Tuhan akan masuk, berkarya, meraja, dan kehendaknya yang terjadi, bukan kehendak kita. Itu poin pertama hari ini. Poin kedua akan terkait dengan apa yang dikatakan bahwa kita sampai hari ini belum meminta sesuatu di dalam nama Dia. Ini mengingatkan saya bahwa kadang-kadang orang sedikit salah mengerti. Wah, kita bisa berdoa lalu mengatakan, di dalam nama Yesus, corona akan hilang. Di dalam nama Yesus, kita akan sehat dan tidak tertular oleh virus corona. Nanti dulu,
Di dalam nama Yesus yang dimaksud itu bukan hanya sekedar di dalam ucapan kita, tetapi seperti tadi, di dalam nama Yesus yang adalah jalan. Kata-kata Yesus yang mengatakan bahwa sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun di dalam namaku, maka mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Itu terkait dengan apa yang dikatakan di dalam bab sebelumnya. Di dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 7, Anda boleh cek di gadget suci Anda, kalau toh bukan kitab suci Anda, yang mengatakan bahwa kamu akan, kira-kira kalau kamu akan mendapatkan apa yang kamu minta, kalau ada kalonya, firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku. Artinya apa? Begini. Itu terkait dengan apa yang kita bicarakan di dalam poin yang pertama, di mana Yesus adalah jalan. Yang pokok adalah ketika kita membuka hati pada Allah dan Allah di dalam diri kita. Kalau Allah di dalam diri kita sebenarnya, bukankah, saya kutip lagi apa yang paling saya sukai di dalam kitab Wahyu, yang mengatakan bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan aku akan makan bersamanya. Dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Sekarang coba bayangkan, kalau Allah di dalam diri kita dan makan bersama-sama dengan kita, apa yang kita rasakan? Tadi dikatakan di dalam Injil, supaya penuhlah sukacitamu. Kita sukacita, kita bahagia karena Allah beserta kita. Kalau kita sudah bahagia dengan Allah di dalam diri kita, kita akan minta apa? Tidak ada yang kita minta lagi. Karena Allah di dalam diri kita. Maka sebenarnya, ketika dikatakan bahwa di dalam namaku, meminta di dalam nama Yesus, itu bukan sekedar abrakadabra bahwa menyebut nama Yesus lalu semua akan dikabulkan. Bukan itu. Tetapi ketika kita seperti jalan Yesus, seperti yang dilakukan Yesus, Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Jadi dengan kata lain, kalau kita berdoa, kita boleh kok meminta, boleh memohon. Tetapi di dalam hati dan pikiran kita harus tetap didasari sebuah keyakinan. Seperti Yesus meyakini bahwa kehendak Allah lah yang lebih utama. Kehendak Allah lah yang harusnya meraja di dalam hati kita. Bukan kehendak kita, bukan nafsu-nafsu kita, bukan keinginan kita saja. Tapi sebenarnya Allah lah yang lebih berperan dalam hidup kita. Kalau itu ada di dalam hati kita, kita menjadi lebih damai sebenarnya. Memang dalam hal ini, mari kita perhatikan gejala-gejala yang kemarin juga sudah saya singgung. Lalu bagaimana dengan doa kita? Doa kita banyak dengan permohonan, banyak dengan permintaan-permintaan. Tapi pesan saya, boleh meminta, boleh berdoa, tapi jangan lupa akhirilah dengan kalimat yang sangat sederhana seperti yang diucapkan Yesus. Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Memang tidak gampang. Nah, sekarang hari-hari ini, saya teringat pula bahwa kita mengadakan novena. Lalu novena itu apa sih sebenarnya? Novena sebenarnya adalah jalan Yesus pula. Novena berasal dari kata noven, yang berarti 9 sebenarnya. November itu adalah bulan ke-9 sebenarnya, tapi sekarang ini kan menjadi bulan ke-11 karena ada tambahan 2 bulan yang dibuat oleh Kaisar Roma, yaitu Juli dan Agustus. Jadi Oktober adalah Okto, bulan ke-8. September adalah Septa, bulan ke-7. November adalah bulan ke-9.
Novena adalah doa 9 hari. Nah, bukankah di dalam novena kita boleh memohon? Kita boleh mengucapkan keinginan-keinginan kita? Boleh. Tapi novena itu bukan untuk memaksa Tuhan. Lalu mengatakan, Tuhan, aku sudah novena 9 kali. Kabulkan dong. Bukan itu. Novena adalah berusaha menyertakan keinginan kita, menyertakan permohonan kita, harapan kita, mimpi kita dengan kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, selama 9 hari itu kita sebenarnya mendialogkan, Tuhan, apakah kehendakku ini sesuai dengan kehendak-Mu ya? Sekaligus biarkan Tuhan juga bersabda. Jadi kalau toh sebenarnya keinginan kita itu mau dipaksakan dalam novena, lalu di dalam hati kita ada keyakinan bahwa aku akan dikabulkan, doaku akan dikabulkan kalau aku berdoa novena 9 kali tanpa bolong, itu masih doa yang egois, belum mengikuti jalan Tuhan, belum di dalam nama Yesus yang sesungguhnya, yang dikatakan tadi Apolos maksud saya, mengajarkan jalan Tuhan dengan teliti. Teliti adalah jalan kita membuka hati, seperti Yesus yang membuka hati pada kehendak Bapa. Mari kita lanjutkan novena kita, mari kita lanjutkan doa kita, tetapi mari berdoa yang sejati, membuka hati pada Allah, membuka hati pada kehendaknya, karena di sanalah ada sukacita yang penuh, ada kebahagiaan sejati di dalam Tuhan. Dan disitulah kita sungguh akan menjadi pengikut Kristus. Mari kita lanjutkan doa kita, mari kita resapi hidup kita dengan doa, dan dengan itulah kita bisa menjadi inspirasi, terang, dan berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Tuhan memberkati. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Saudara terkasih, pada hari ini kita memasuki sesi ke-8 dalam perbincangan kita tentang Laudato Si. Seperti sudah saya katakan, dalam perbincangan itu kemarin-kemarin kita sudah melihat dari bab ke bab. Padahal di dalam ensiklik Laudato Si hanya ada 6 bab. Berarti kemarin sebenarnya adalah bab terakhir. Jadi di dalam 2 sesi terakhir ini saya ingin mengajak untuk melihat dan merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan yang perlu kita lakukan ke depan. Lalu sesi terakhir saya ingin mengajak melihatnya sebagai sebuah rangkuman supaya kita bisa lebih membawa beberapa hal yang penting untuk diingat dan ditindaklanjuti. Tidak berarti bahwa yang lain tidak penting, tetapi saya kira rangkuman akan membuat kita ingat juga sesuatu yang lebih besar. Nah, pada hari ke-8 ini saya mau mengajak melihat tentang apa yang sudah kita kerjakan, baik di Indonesia maupun di Jakarta terutama. Saya tidak bisa menceritakan banyak hal yang sudah kita lakukan sebagai gereja Katolik dalam menanggapi lingkungan hidup di Indonesia karena pengetahuan saya terbatas. Tetapi setidak-tidaknya saya ingat bahwa pada tahun 2012 para uskup membuat studi bersama tentang lingkungan hidup. Dan kemudian hasil studi itulah yang didokumentasikan dan ditulis menjadi nota pastoral tentang bagaimana kita orang-orang Katolik diajak memelihara lingkungan hidup yang keluar pada tahun 2013. Dengan kata lain sebenarnya sudah sebelum Laudato Si, para uskup di Indonesia juga sudah mempunyai keprihatinan tentang masalah-masalah lingkungan hidup. Dan memang sebenarnya ensiklik Laudato Si bukan pertama-tama untuk mendorong hal-hal yang belum ada menjadi ada.
tetapi sebenarnya lebih menggarisbawahi, tapi sekaligus memperkuat gerakan-gerakan yang sudah ada. Karena keprihatinan terkait dengan lingkungan hidup sudah banyak sekali diwujudkan di dalam gerakan-gerakan di Indonesia ini. Sebagai contoh misalnya, bukan hanya keuskupan-keuskupan yang membuat. Di dalam Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia tahun 2005 saja pun pembicaraan tentang lingkungan hidup sudah ada di dalamnya. Sebelum itu, kongregasi-kongregasi entah suster, entah bruder, entah romo-romo, kebanyakan mempunyai divisi yang namanya GPIC atau JPIC. Singkatannya adalah Justice and Peace and Integrity of Creation. Justice, keadilan; peace, perdamaian; integrity of creation, keutuhan ciptaan. Karena memang di dalam keutuhan ciptaan itu kita melihat bahwa masalah lingkungan hidup menjadi perhatiannya yang dikaitkan dengan keadilan dan perdamaian. Karena bagaimanapun saya teringat apa yang pernah dikatakan oleh Paus Benediktus yang sedikit mensitir apa yang dulu secara tradisional dikatakan civis pacem para bellum. Mungkin Anda pernah mendengar itu, civis pacem, jika engkau menginginkan damai, para bellum, siapkanlah perang. Suatu kontradiksi yang secara berabad-abad diingat orang. Tetapi Paus Benediktus ke-16 membuat sebuah istilah dengan mengatakan civis pacem protege creaturam. Artinya, jika engkau mau damai, lindungilah seluruh ciptaan. Jadi sudah sebelum ensiklik Laudato Si pun para paus juga sudah menggarisbawahi masalah lingkungan hidup. Dan itulah yang sebenarnya sekali lagi bisa kita refleksikan sejauh mana kita mewujudkannya. Bahwa Paus Fransiskus membuat ensiklik khusus tentang lingkungan hidup tentunya supaya gerakan yang sudah ada secara sporadis itu menjadi makin kuat dan terus berkembang menjadi kesadaran iman umat, dan sekaligus mengingatkan kita bahwa kepedulian pada lingkungan hidup seperti saya katakan di awal bukan tempelan, bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi bagian integral dari iman kita. Dan pada dasarnya kita pun sudah melakukan juga. Selain tadi para uskup membuat pernyataan, himbauan, kongregasi-kongregasi juga mempunyai divisi lingkungan hidup. Kita pernah juga mempunyai beberapa orang Katolik yang mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Salah satunya adalah Pastor Otto Sidin yang sekarang menjadi uskup di Sintang. Beliau pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah ketika memelihara hutan di Kalimantan. Nah, gerakan-gerakan itu pun ada. Bukan hanya di Kalimantan, tapi juga di Sumatera, di Papua, di Jawa, dan segala macam. Gerakan-gerakan untuk memelihara air misalnya, Romo Kircito sudah dikenal sebagai tokoh yang selalu mempopulerkan istilah memanen air hujan. Itu adalah bagian dari kepedulian kita pada lingkungan hidup. Jauh sebelumnya, Pastor Agato dengan pertanian organisnya misalnya. Banyak sekali. Nah, saya ingin mengajak merefleksikan lebih dalam, bukan yang terjadi di Indonesia, tetapi terutama di Jakarta, karena dalam arti tertentu saya mengikuti lebih dekat. Nah, dalam konteks itu saya mulai bertolak saja dari apa yang sekarang ini menjadi keprihatinan dari Keuskupan Agung Jakarta, atau menjadi tema dari seluruh gerak pastoral kita, yaitu tema Sila Kelima Pancasila. Tahun ini adalah tahun keadilan sosial. Sedikit mengingatkan untuk saudara-saudara yang bukan dari Keuskupan Agung Jakarta, bahwa selama 5 tahun terakhir ini, Keuskupan Agung Jakarta mengambil Pancasila, mengamalkan Pancasila sebagai fokus gerak
berimannya. Mulai dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan tahun 2019 sampai tahun 2020 ini kita memakai sila kelima, keadilan sosial. Nah, apakah keadilan sosial? Kata sosial tadi itu tidak ada hubungannya dengan lingkungan hidup? Kalau kita membaca ensiklik Laudato Si, sangat jelas bahwa ada kaitannya. Karena bagaimanapun kita tahu keadilan sosial adalah keadilan terkait dengan hidupnya masyarakat. Hidupnya masyarakat manusia, dan ternyata kehidupan masyarakat manusia ini tidak bisa dilepaskan dari lingkungan hidup yang baik. Bukan hanya supaya manusianya hidup, tetapi juga lingkungan hidup itu hidup oleh manusia. Jadi pada dasarnya saya pernah mengusulkan sebuah istilah, yaitu keadilan ekososial, alih-alih keadilan sosial, supaya kesadaran kaitan antara society, masyarakat manusia, dengan lingkungan hidup yang berarti hewan, binatang, tanaman-tanaman, dan lingkungan abiotik yang lain, itu menjadi sesuatu yang integral, yang utuh, keutuhan ciptaan. Disitulah gerakan iman di Keuskupan Agung Jakarta pada tahun ini dengan tema keadilan sosial merangkum juga gerakan-gerakan kepedulian lingkungan hidup yang sudah ada selama bertahun-tahun. Bahwa gerakan peduli sampah misalnya baru mulai tahun 2006, tidak berarti bahwa gerakan kepedulian lingkungan hidup baru mulai tahun 2006. Sebelum-sebelumnya sudah ada. Hanya saja mempunyai sedikit bentuk yang baru. Nanti saya akan tunjukkan di mana barunya. Karena misalnya begini, di dalam gerakan sosial, dan jangan lupa bahwa ensiklik Laudato Si adalah bagian dari yang namanya ajaran sosial gereja, di mana gereja mewujudkan imannya dalam hidup bermasyarakat dan di dalam lingkungan hidup. Nah, di dalam upaya mewujudkan ajaran sosial gereja itu, kita tahu bahwa salah satu yang menjadi subjek dari perhatian kita adalah mula-mula orang-orang terlantar, orang-orang miskin, orang-orang yang terpinggirkan, dan segala macam. Kalau kita lihat bahwa ada 4 pola di dalam kehidupan beriman kita dalam upaya mewujudkannya. Polanya di mana? Mengikuti gerak sosial itu, dan nanti akan kita refleksikan dari kacamata Laudato Si, kita memang perlu terus-menerus memperbarui perwujudan itu. Nah, untuk itu pula saya ingin mengajak merefleksikan apa yang sudah kita lakukan tadi. Kembali kepada pola-pola yang ada, saya mengatakan bahwa setidak-tidaknya ada 4 atau 5 pola. Bolehlah dikatakan 5 pola. Yang pertama, pola pertama adalah yang disebut karitatif. Karitatif adalah ketika orang memberikan sesuatu yang langsung terkait dengan apa yang menjadi keprihatinannya. Ada orang lapar, kita beri makan. Ada orang haus, kita berikan minum. Sangat jelas diperintahkan di dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 dalam perumpamaan tentang pengadilan terakhir. Dan kita ingat bukan di dalam ayat 40 sangat jelas dikatakan, kurang lebih dikatakan, apa yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling hina itu kau lakukan bagiku. Jadi karitatif adalah charity, karitas. Ketika kita memberikan diri, sangat bagus. Tetapi ketika kita memberikan diri, memberikan bantuan, tentunya diharapkan bahwa orang yang dibantu pun bisa membantu dirinya sendiri. Dan untuk itu ada pola yang kedua, yaitu yang namanya
pemberdayaan atau empowerment. Kita membuat saudara-saudara kita berdaya. Tidak berarti bahwa yang karitatif tadi jelek, tidak. Tapi perlu ada tambahan lagi. Empowerment adalah ketika orang-orang yang lapar diajak bagaimana mencari makan sendiri. Empowerment, pemberdayaan. Dilatih untuk mempunyai pekerjaan, mempunyai keterampilan, sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri juga, meskipun tentu saja tetap kita dampingi. Itu pola kedua. Pola ketiga adalah ketika kita tahu bagaimana yang namanya kemiskinan, kelaparan, kehausan, itu bukan hanya perkara yang individual dan personal atau pribadi, tetapi juga struktural karena terkait dengan ketidakadilan yang bersifat sosial. Maka disinilah ada pola yang keempat, advokasi. Di mana, misalnya contoh dari advokasi adalah, karena di dalam Undang-Undang Dasar negeri ini, negeri kita, Indonesia, ada pasal yang mengatakan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, kita pun membuat advokasi di satu sisi supaya orang-orang miskin, orang-orang lapar, orang-orang haus itu bisa tahu hak-haknya, dan di lain pihak pemerintah juga bisa wajib memberikan hak yang dipunyai orang-orang miskin seperti termaktub di dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang namanya advokasi, pembelaan. Nah, yang keempat, karena terkait dengan struktur, ada beberapa bentuk yang lebih bersifat politis. Semuanya harusnya terkait. Yang namanya politis adalah ketika ada gerakan untuk pengambilan keputusan, terutama terkait dengan undang-undang tentunya di dalam sebuah pemerintahan. Gerakan-gerakan politik itu misalnya antara lain, dulu kita mempunyai yang namanya Partai Katolik, supaya kepentingan-kepentingan dari kacamata Katolik bisa diperjuangkan dan dinegosiasikan di dalam pembentukan undang-undang dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Itu pola keempat. Tapi selanjutnya ada pola kelima yang semakin hari semakin direfleksikan penting, yaitu yang namanya pembentukan habitus. Apa itu pembentukan habitus? Pembentukan habitus adalah ketika kita diajak mewujudkan seluruh keprihatinan itu juga pada diri kita sendiri. Sehingga kita bisa mempengaruhi dan mengajak orang lain mempunyai habitus atau kebiasaan sosial itu. Bagaimana dengan gerakan lingkungan hidup? Agak sederhana sebenarnya. Gerakan-gerakan karitatif di dalam lingkungan hidup adalah gerakan-gerakan misalnya memelihara hutan, memelihara sungai, supaya memang yang rusak diperbaiki dan dipelihara. Gerakan-gerakan pemberdayaan adalah supaya orang-orang yang terlibat di sana tahu apa yang dibuat dalam konteks memperbaiki dan memelihara. Advokasi adalah terkait dengan pihak lain yang menyebabkan segala macam kerusakan itu. Orang-orang yang tersingkir dan hutan yang dibabat, digunduli karena olah suatu lembaga bisnis tertentu, maka orang diajak melihat apa hak dan kewajiban mereka dari sisi hukum. Dan kalau ternyata perlu perombakan hukum, nah melalui tanda petik gerakan-gerakan politik yang juga membela kepentingan hukum. Tapi mari kita perhatikan bagaimana di dalam gerak itu hubungan antara kita sebagai gereja dengan tanda petik korban, orang-orang yang lapar dengan lingkungan hidup yang rusak, dan pihak pemerintah atau para lembaga bisnis itu jadi terpisah. Mari kita perhatikan misalnya
Karitatif. Orang lapar, orang haus. Kita tidak lapar dan tidak merasa bahwa kita yang menyebabkan kelaparan itu. Ya kita membantu. Orang sakit kita beri obat atau kita rawat. Penyelesaian yang sederhana karena masalah kelaparan, masalah kerusakan lingkungan hidup hanya dilihat dari kacamata personal. Selanjutnya sebenarnya adalah ketika ada pemberdayaan dan advokasi atau pembelaan, gereja kita sebagai orang Katolik seolah-olah ada di pihak ketiga. Ada korban, ada yang mengorbankan, dan kita membantu yang korban. Kita merasa bukan kita penyebabnya. Hubungan antara kita sebagai orang Katolik dan gereja dengan negara atau juga pengusaha agak berhadapan-hadapan. Tapi perhatikan bagaimana di dalam gerakan untuk membentuk habitus, sebenarnya kesadarannya adalah kesadaran bahwa kita pun sebagai pribadi maupun sebagai lembaga ikut menyebabkan segala macam kerusakan, segala macam bahkan juga mungkin kemiskinan dan kelaparan. Karena kita adalah orang berdosa. Nah, persis disinilah ensiklik Laudato Si menggarisbawahi hal itu. Ketika Bapak Paus mengajak kita mengadakan pertobatan batin dengan lebih dahulu menyadari dosa-dosa ekologis kita. Kita sadar bahwa kita pun secara personal, secara pribadi ikut menyebabkan segala macam kerusakan-kerusakan itu, maka pertobatan ekologis adalah ketika kita, baik secara pribadi maupun di dalam rangka lembaga gereja, mau melakukan sesuatu, mengubah diri sendiri, supaya sikap pertobatan itu terwujud. Bukan hanya di dalam kesadaran, bukan hanya di dalam sikap, tetapi juga di dalam perilaku kita, di dalam kebiasaan-kebiasaan yang baru. Sebelum saya lebih lanjut tentang kebiasaan baru itu, kembali saya sedikit mundur. Ketika tadi saya mengatakan bahwa ini sangat erat kaitannya dengan tema Keuskupan Agung Jakarta Tahun Keadilan Sosial, karena sebenarnya keadilan sosial itu adalah sebuah pemahaman bahwa masyarakat kita adalah sebuah masyarakat yang berhak hidup dengan baik sebagai masyarakat. Jadi bukan keadilan personal, dan kita tahu bukan bahwa di dalam Pancasila ada dua jenis keadilan. Keadilan sila kedua, di mana kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila kelima, keadilan sosial. Yang pertama, yang kedua tadi di dalam sila kedua maksud saya adalah keadilan yang bersifat personal. Sementara yang kelima adalah sila kelima adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah di mana masyarakat sebagai masyarakat harus dan selayaknya hidup dengan baik. Nah, bagaimana masyarakat hidup dengan baik? Setidak-tidaknya ada 5 ciri. Yang pertama, tersedianya sarana dan prasarana yang membuat masyarakat ini bisa hidup. Apa itu sarana prasarana? Gambarkan saja bagaimana masyarakat ibarat tubuh manusia. Tubuh manusia itu baru hidup kalau ada paru-paru, ada jantung, ada aliran darah, ada saraf, ada otak, dan segala macam. Maka di dalam masyarakat yang baik, yang hidup dengan baik, ya perlu ada pemerintah yang baik, yang mempunyai sebagai pemikirnya, perlu ada saluran-saluran air yang baik, perlu ada sarana-sarana komunikasi yang baik, perlu ada ruang-ruang terbuka hijau, ibaratnya paru-paru, dan tentunya juga jalan raya yang baik sebagai sarana transportasi. Jalan raya yang baik itu bukan hanya sekedar jalan, tetapi seluruh sistemnya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya adalah pengakuan akan kelompok-kelompok sosial, karena setiap kelompok mempunyai hak hidup juga di dalam kelompok yang lebih besar. Jadi kita tidak menyingkirkan kelompok-kelompok sebagai tanda petik
kelompok yang berdosa yang harus dihapus. Jadi misalnya contohnya kelompok agama minoritas yang mungkin kita tidak diakui oleh pemerintah. Kelompok-kelompok waria misalnya. Mereka adalah juga bagian dari masyarakat, bagaimana diakui. Yang ketiga adalah tentunya adalah penghasilan masyarakat yang tanda petik tidak terlalu timpang, tidak terlalu ada gap jurang yang jauh. Nah, yang keempat adalah di mana kita bersama-sama sungguh-sungguh bisa saling tadi mengakui, bisa saling menghargai, dan yang kelima kira-kira adalah yang namanya adanya habitus di dalam masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana prasarana jalan yang baik, tetapi kalau habitus atau perilaku masyarakatnya tidak sinkron, tidak cocok, maka juga akan sia-sia. Ambil contoh, pemerintah menyediakan sarana transportasi yang baik, tapi kalau orang-orangnya tidak bisa antri untuk masuk di dalam sarana transportasi itu seperti MRT di Jakarta, ya kacau. Pemerintah menyediakan jalan raya yang baik, maka lalu ada rambu-rambu lalu lintas, ada zebra cross dan segala macam, supaya orang tertib dan lalu lintas bisa lancar. Tetapi kalau manusia-manusianya, anggota masyarakatnya tidak bisa mempunyai perilaku sosial yang baik, kebiasaan sosial yang baik, seperti tadi menyeberang di zebra cross, ya kacau lagi. Jadi dengan kata lain, habitus itu menjadi penting. Itulah yang menjadi perhatian di dalam Keuskupan Agung Jakarta, setidak-tidaknya ketika di dalam gerak lingkungan hidup ini, kita bersama-sama membentuk yang namanya habitus, karena di satu sisi kita sadar bahwa kita adalah ikut menjadi penyebab dari segala macam kerusakan, tapi di sisi lain kita mau membangun keadilan sosial dan keadilan ekososial. Itulah yang selalu kita gerakkan. Habitus adalah perilaku sosial yang terus-menerus kita lakukan. Dan itu membutuhkan tentunya 3 hal. Yang pertama adalah kesadaran. Yang kedua adalah tentunya seperti tadi sarana prasarana yang membuat kita menjadi lebih mudah. Yang ketiga adalah aturan. Karena aturan ini penting, karena kalau tidak, manusia itu masih egois sebenarnya. Jadi harus dipaksa. Aturan itu penting. Nah, fungsi gereja bukanlah pemerintah. Fungsi gereja bukan lembaga bisnis. Maka fungsi yang paling pokok dari gereja adalah membentuk kesadaran itu. Maka kita terus-menerus membuat penyadaran-penyadaran, entah melalui khotbah, melalui sekolah-sekolah, melalui renungan-renungan. Tapi juga kita ingat bahwa misalnya kita mempunyai gerakan-gerakan pantang plastik dan styrofoam yang dikenal sebagai pantik foam dan segala macam. Gerakan-gerakan silih ekologis, waktu itu kita pernah membuat gerakan-gerakan untuk peduli air, bahkan juga Rosario Earth Hour, Rosario Bumi. Banyak sekali yang kita lakukan sebenarnya untuk mendukung supaya selalu ingat untuk mewujudkannya di dalam perilaku kita. Dan jangan lupa ada satu lagi yang secara liturgis kita sadari masuk, yaitu janji baptis ekologis yang sudah ada sejak tahun 2013 sebenarnya, di mana Bapak Uskup mengajak kita untuk selalu menjanjikan peduli pada bumi di dalam bagian janji baptis kita. Semoga itu selalu kita ingat. Tapi kembali refleksi saya adalah bahwa gerak-gerak yang kita lakukan pada dasarnya seturut apa yang juga menjadi gerak yang diharapkan oleh Bapak Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si. Tentunya kita harapkan terus-menerus. Jadi bukan pertama-tama hasilnya begitu saja, tetapi bagaimana kita mewujudkan iman itu di dalam perilaku-perilaku kita. Memang panjang jalannya. Membentuk habitus itu tidak mudah.
Saya dulu mengharapkan bahwa umat Katolik setidak-tidaknya bisa memilah sampah itu dalam waktu 10 tahun. Tapi sejak tahun 2006 sampai sekarang belum banyak yang sungguh bisa memilah sampah. Perhatikan saja di gereja ada tempat sampah yang berbeda tetapi kadang-kadang isinya masih sama. Meskipun kalau saya ditanya apakah ada hasilnya, kita selalu gembar-gembor untuk peduli sampah misalnya sebagai contoh. Saya berani mengatakan sebenarnya orang-orang Katolik di Jakarta sudah ngerti. Cuma bagaimana terus-menerus kita lanjutkan seperti yang diharapkan oleh Bapak Paus Fransiskus di dalam ensiklik Laudato Si, bahwa pertobatan ekologis itu harus sungguh-sungguh mewujud, bukan hanya sekali-sekali, tapi sungguh menjadi gaya hidup kita. Kita bisa mempengaruhi orang lain, tapi sekaligus bisa memberikan teladan bagi masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, saya kira perlu men-sharingkan apa yang tadi saya katakan bahwa orang Katolik di Jakarta itu sudah ngerti. Meskipun harus terus-menerus didorong di dalam upaya mewujudkan yang namanya pertobatan ekologis. Kira-kira tahun 2015 waktu itu, Keuskupan Agung Jakarta membuat sebuah acara besar, yaitu launching dari tema Pancasila ini. Pada waktu itu kita mengadakan acara yang dihadiri kira-kira 10.000 orang di Kemayoran. Tim bagian panitia mengharapkan supaya para hadirin sungguh-sungguh peduli sampah. Maka harapannya adalah agar sampah dari box-box makanan itu dipilah. Boxnya sendiri dilipat lalu dipilah, sisa makanannya sendiri, plastik mikanya sendiri, sendok makannya sendiri. Tentu saja pada waktu itu sempat menjadi perdebatan, mungkin nggak ini, menyita waktu apa enggak. Tapi panitia yang memang pada dasarnya sudah cukup mengamati gerak kepedulian ini pada masyarakat atau umat di Keuskupan Agung Jakarta, optimis. Bisa. Dan memang ternyata dengan segala macam upaya mengingatkan, dengan segala macam gerakan yang ada pada waktu itu, ternyata 10.000 orang bisa bersama-sama memilah sampah, sehingga sampah yang kalau dibiarkan itu bisa tanda petik amburadul, dalam waktu 15 menit saja ternyata bisa terpilah dengan baik. Dan itu berarti sebenarnya menunjukkan bahwa gerakan-gerakan kita sudah masuk di dalam kesadaran, meskipun belum semua, dan sekarang saatnya terus-menerus didorong. Bukan hanya pada sampah, tapi juga pada yang lain-lain, supaya perwujudan iman kita kepada Tuhan juga sungguh-sungguh mendarat di bumi ini. Kembali seperti yang saya katakan, iman kita adalah iman yang dipenuhi cinta kasih. Bukan hanya cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama di dalam salib yang ditafsirkan secara tradisional, yang vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama manusia. Saya ingin mengingatkan lagi, itu pun sebenarnya perlu dilengkapi lebih jauh. Karena bagaimanapun, salib mempunyai 4 sisi. Ke atas kita mencintai Tuhan, ke kanan kita mencintai sesama, terutama yang menderita. Arah ke kiri dari salib adalah mencintai mereka yang membenci kita, musuh-musuh kita, dan yang ke bawah kita mencintai bumi seisinya. Maka semoga ensiklik Laudato Si ini semakin menggarisbawahi dan mendorong gerak kita yang sudah kita mulai jauh sebelum ensiklik Laudato Si, tetapi dengan ensiklik Laudato Si, cakrawalanya semakin diperluas, imannya semakin diperdalam, dan motivasi kita semakin besar. Mari kita wujudkan itu di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, dan di dalam masyarakat kita. Tuhan memberkati. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta.
Tuhan memberkati.